Nafas batin, jalan hening menuju diri. Dalam sunyi, manusia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Bukan karena ia ingin jujur, melainkan karena tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Saat suara dunia mereda, saat tuntutan berhenti sejenak, saat peran-peran hidup dilepaskan satu persatu, yang tersisa hanyalah napas dan kesadaran yang perlahan terbuka. Napas yang selama ini setia, namun jarang disapa. Di dunia yang ramai, manusia terbiasa berlari mengejar waktu, berlari mengejar pengakuan, berlari mengejar makna yang seringkali dicari di luar dirinya sendiri. Tanpa sadar, semakin jauh melangkah, semakin asing ia pada batinnya. Disitulah nafas batin menjadi ajakan, bukan untuk lari lebih cepat, melainkan untuk berhenti sejenak, dan pulang. Nafas batin bukan ajaran baru, bukan pula jalan untuk menjadi istimewa. Ia tidak menjanjikan kesaktian, tidak menawarkan kehebatan, tidak mengajak siapapun menjadi lebih tinggi dari yang lain. Justru sebaliknya, ia mengajak manusia kembali menjadi sederhana, menjadi kecil, menjadi rapuh, menjadi manusia. Saat seseorang mulai menyadari napasnya, ia sedang menyentuh gerbang pertama kesadaran. Napas tidak pernah meminta untuk diperhatikan, namun tanpanya hidup tidak berlangsung. Tarik, lepas, begitu saja. Tidak perlu diatur, tidak perlu dipaksakan. Dalam kejawen, napas adalah pengingat bahwa hidup terjadi di saat ini, bukan di masa lalu yang terus disesali, dan bukan di masa depan yang belum tentu datang. Saat napas disadari, tubuh mulai tenang, dan batin perlahan pulang. Nafas batin bukan tentang mengosongkan pikiran, karena pikiran memang diciptakan untuk berpikir. Yang dilatih bukan mengusir pikiran, melainkan tidak dikuasai olehnya. Membiarkan pikiran datang dan pergi, tanpa diikuti, tanpa dilawan. Di titik ini muncul yang disebut roso. Roso bukan emosi. Roso bukan perasaan sesaat. Roso adalah kepekaan batin yang muncul saat hati tidak lagi ribut. Ia tidak berteriak. Ia hanya hadir. Seringkali dalam hening yang cukup, muncul rasa hangat kecil di dada. Tidak besar, tidak menyala terang. Hanya rasa yang lembut dan menenangkan. Itulah tanda bahwa batin sedang tidak melawan dirinya sendiri. Nafas batin tidak meminta kita mengejar pengalaman batin, karena setiap pengejaran justru menjauhkan. Ia hanya mengajak untuk tinggal bersama napas, tinggal bersama rasa, tinggal bersama diri. Dalam laku ini, diam bukan berarti kosong. Diam adalah ruang di mana batin akhirnya didengar. Inilah yang disebut menekung. Doa tanpa kata. Menekung bukan meminta, bukan menuntut. Ia adalah sikap pasrah tanpa menyerah. Menerima hidup tanpa kehilangan usaha. Di dalam keheningan itu, manusia mulai belajar eling, ingat asal dirinya,
Ingat batas kemampuannya. Ingat bahwa hidup bukan miliknya sepenuhnya. Namun eling saja tidak cukup. Perlu waspada, agar kesadaran tidak berubah menjadi kelalaian. Eling lan waspada, menjaga manusia tetap rendah hati. Tidak mudah sombong saat lapang. Tidak mudah putus asa saat sempit. Dan akhirnya datang laku sepiing pamrih. Berbuat tanpa pamrih. Hadir tanpa ingin diingat. Memberi tanpa menuntut balasan. Saat pamrih mereda, batin menemukan ketenangannya sendiri. Di titik ini, nafas batin tidak lagi menjadi latihan. Ia menjadi cara hidup, cara bernapas, cara melangkah, cara memandang dunia. Nafas batin bukan jalan cepat, bukan pula jalan ramai. Ia adalah jalan sunyi yang menemani, bukan menggurui. Jika hari ini kamu merasa lelah, cukup tarik napas dan ingat, kamu sedang hidup.